Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada hari ini, tidak seperti biasanya di hari Minggu, ini adalah hari Kamis. Tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam tahun gereja, kita merayakan hari ini adalah sebagai hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-17. Kita baca dari ayat yang ke-20 sampai 26. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami bertemu kembali, sekalipun dalam suasana yang sangat terbatas oleh karena penyebaran virus corona. Tetapi kerinduan kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu, beribadah, bersyukur kepadamu, terutama hari ini ketika kami bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang berfirman kepada kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dan memahami, supaya setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu ini boleh dikuatkan dan boleh diubahkan di dalam kebenaran itu. Oleh karena itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih dalam rangkaian bulan misi Pentakosta tahun 2020. Jadi tema kita adalah menjadi gereja yang memberkati, dan subtemanya diambil dari nats yang kita baca hari ini. Janganlah takut, bersatulah dan tetaplah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Kita membaca dulu kebenaran firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagia saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Terlebih yang mau merenungkan dan dengan sungguh-sungguh melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara, sekali lagi dalam tahun gereja, kita hari ini merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada selang waktu 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan selama 40 hari itu berulang kali, sebagaimana catatan Alkitab, berulang kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Dan setelah 40 hari itu, di hari yang ke-40 maksudnya, mereka mengajak para murid naik ke sebuah gunung yang namanya Bukit Zaitun, di mana dia kemudian terangkat atau naik ke sorga dan disaksikan lebih dari 500 pasang mata.
Nah, hari ini kita merayakan kenaikan itu. Kita mengingat kembali apa yang menjadi peristiwa 2000 tahun yang lalu itu. Di dalam subtema, janganlah takut, bersatulah dan tetaplah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ketika para tua-tua, pemimpin-pemimpin orang Yahudi bersepakat untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di hadapan para murid-muridnya, ia mengajarkan atau mengatakan banyak hal kepada mereka. Yang barangkali intinya mengatakan begini, nanti jikalau Tuhan Yesus, aku tidak bersama-sama dengan engkau, beginilah engkau harus hidup. Ketika Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus sudah memberikan batasan-batasan bagaimana mereka harus menghadapi kehidupan mereka. Bagaimana mereka harus menghadapi tantangan kehidupan mereka. Dan di situ Tuhan Yesus memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Di situ Tuhan mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, bagaimana mereka harus bertekun di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka tahu bahwa duka cita akan mendahului sebelum kemenangan mereka. Bagaimana Tuhan Yesus berjanji akan memberikan seorang penghibur kepada mereka. Nanti 10 hari lagi setelah ini kita akan merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Bagaimana mereka harus tetap tinggal, diam, seperti carang anggur di dalam pokok anggur, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang intinya mau mengatakan bahwa suatu saat Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Dan pada hari kenaikan ini, bagaimana mereka sekalipun tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bagaimana mereka akan tetap menjalani kehidupan mereka dengan tidak takut, dengan tetap berani, terutama di dalam memberitakan atau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nah, di dalam percakapan itulah pada bagian akhir lalu Tuhan kita Yesus Kristus berdoa khususnya untuk para murid-muridnya. Dan disitulah nats yang kita baca hari ini. Mari kita baca kembali ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, bagian ini dulu saudara-saudara, supaya ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah berdoa untuk para murid-murid, dan juga kepada orang-orang yang akan percaya kepada pemberitaan mereka dulu, ketika para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, itu menunjuk kepada kita semua, pada saudara dan saya juga. Jadi bersukacitalah saudara-saudara, ketika hari kenaikan ini kita mengetahui bahwa sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid dan ya tentu saja kita juga semua, dia sudah berdoa kepada kita. Apa isi doanya? Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya mereka menjadi satu. Nah, itu intinya saudara-saudara. Itu bagian inti dari permintaan Tuhan Yesus di dalam doanya kepada Bapa di sorga. Supaya mereka menjadi satu. Itulah sebabnya subtema kita dalam bulan misi Pentakosta ini mengatakan jangan takut, bersatulah dan tetaplah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Apa artinya? Apa maksudnya? Atau kesatuan yang seperti apa yang Tuhan Yesus mau ketika dia berdoa kepada Bapa di sorga? Kesatuan seperti apa yang dia harapkan?
kepada para murid dan juga kepada orang-orang yang kemudian percaya kepada kesaksian para murid saat itu. Termasuk kita hari ini. Kesatuan seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki, yang dimintakan kepada Bapa. Mari kita baca sekali lagi. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Kalau kita kemudian membaca Injil Yohanes pada pasal-pasal sebelumnya, kesatuan anak dengan Bapa, Bapa dengan anak, Tuhan Yesus dengan Bapanya, itu berulang-ulang diungkapkan, saudara-saudara. Nampaknya ini juga menjadi sebuah penekanan bagaimana para murid, bagaimana orang-orang percaya tetap ada di dalam kesatuan itu. Dan secara khusus di dalam doanya, Tuhan Yesus meminta itu. Ketika Tuhan Yesus nanti meninggalkan mereka, ketika mereka ada tetap di dalam dunia. Kesatuan apa yang harus mereka bangun? Kesatuan apa yang harus mereka miliki di dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya? Maka dapat kita simpulkan dengan cepat, kesatuan di dalam roh, kesatuan di dalam kasih, kesatuan di dalam karya dan tugas. Tujuan dari kehidupan. Kalau kita mengatakan Tuhan Yesus satu dengan Bapanya, Bapa satu dengan Tuhan Yesus di dalam roh, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berasal dari Allah. Yesus dalam tanda apa? Dalam bahasa singkatnya tidak datang sendiri, dia diutus oleh Bapa, dia berasal dari Bapa. Jadi Bapa dan anak adalah satu, satu di dalam roh. Lalu satu juga di dalam kasih. Bapa Allah kita adalah Allah yang kasih. Tuhan kita juga, Yesus Kristus adalah Tuhan yang kasih kepada kita. Kasih Bapa dan kasih anak adalah kasih yang sama. Kasih yang dimiliki oleh Bapa dan kasih yang dimiliki juga oleh anak. Lalu kemudian kesatuan satu di dalam karya, di dalam pekerjaan. Kalau kita sekali lagi membaca ayat-ayat sebelumnya tentang kesatuan anak dan Bapa, Bapa dengan anak. Anak tidak bekerja sendiri. Anak bekerja bukan oleh karena kehendaknya sendiri. Anak melakukan tugas, yaitu Tuhan Yesus melakukan tugas itu oleh karena diberikan oleh Bapanya. Apa yang dikehendaki oleh Bapanya, itulah yang dilakukan oleh anaknya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, seluruh keberadaan Tuhan Yesus Kristus dalam roh, kasih dan karyanya sama seperti Allah Bapanya. Nah, kesatuan seperti itulah yang juga harus dimiliki oleh jemaatnya. Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya oleh karena pemberitaan Injil oleh para murid. Yang kita sebut kita hari ini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kesatuan di dalam roh, kesatuan di dalam kasih, kesatuan di dalam karya kita. Karya tentu saja berkaitan dengan kemudian kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, bukan Allah atau Tuhan yang lain. Jadi bukan kesatuan dalam arti jasmani, bukan kesatuan dalam arti organisasi. Kalau kita mengatakan kemudian supaya gereja-gereja menjadi satu, lebur menjadi satu gereja, tidak. Tetapi kesatuan di dalam roh, di dalam kasih dan di dalam karya. Atau kita boleh dapat katakan kesatuan secara rohani. Bapa dan anak menjadi satu, anak dan kita menjadi satu. Semuanya ada di dalam kesatuan yang sama. Dan untuk itulah kita dipanggil. Saya andaikan ini seperti tubuh kita. Tubuh kita yang
juga ada di pengandaiannya di dalam Alkitab, yang terdiri dari banyak fungsi, dari banyak bentuk, tetapi tubuh kita dikatakan sebagai manusia, dikatakan sebagai diri kita, oleh karena kita memiliki pikiran, hati, dan pekerjaan yang sama. Tujuan dalam pekerjaan yang sama di dalam kehidupan kita. Hati dan pikiran kita, ya memang sering berbeda. Tetapi yang dikehendaki adalah hati dan pikiran kita menjadi satu. Hati dan pikiran kita menjadi satu, sama seperti hati dan pikiran Kristus. Sama seperti roh Kristus. Sekalipun mungkin fungsi-fungsi kita berbeda di dalam kehidupan kita. Kita membentuk satu tubuh. Tubuh yang memuliakan Kristus. Tubuh yang ketika dia bekerja, yang ketika dia melayani untuk kemuliaan Kristus. Nah, kesatuan yang seperti itulah yang didoakan oleh Tuhan Yesus untuk para murid-muridnya, untuk para orang-orang yang percaya, saudara dan saya. Ketika hari ini kita merayakan hari kenaikannya. Supaya kita tetap bersatu. Saudara, ketika kita ada di dalam kesatuan roh, kasih, dan karya kita, maka disitulah kita juga mempunyai kekuatan ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak tercerai-berai oleh karena kita berbeda-beda karya kita, tujuan dari karya kita. Kita tidak berbeda-beda oleh karena roh kita yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita refleksikan apa yang menjadi doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya ini ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita baca kembali apa yang menjadi subtema kita. Janganlah takut, bersatulah dan tetaplah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Kesatuan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Allah akan memungkinkan kita apa yang dikatakan di dalam ayat 21. Mari kita baca kembali. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dan bersama dengan itu kita masuk dalam rangkaian bulan misi Pentakosta, kita tetap ada di dalam tugas dan panggilan kita untuk menyampaikan kebenaran Injil, supaya orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu memuliakan Bapa di sorga. Dan itu adalah tugas kita. Dan kita tetap hidup di dalamnya. Kiranya Roh Kudus akan menyertai kita. Kiranya Roh Kudus akan menguatkan kita di dalam kesatuan kita. Mari kita ikat kesatuan kita di dalam roh, di dalam kasih dan di dalam karya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.